Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah mengenai siksa kubur. Cerita ini dari Al-Khalil bin Ahmad, dari Ibnu Mu'adz, dari Husain Al-Marwazi, dari Abu Muawiyah, dari Ad-Dohir, dari Al-Amash, dari Al-Minhal bin Amr, dari Al-Bara bin Azib, di mana ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah seorang Ansor. Setelah kami sampai di kubur jenazah itu, tidak langsung dimasukkan ke liang lahat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Kami semua diam, seakan-akan ada burung di atas kepala kami, dan beliau memegang kayu dengan mencocok-cocokkannya ke tanah sambil berpikir. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya bersabda, berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian bersabda lagi, sungguhnya ketika seorang hamba yang beriman menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang putih berseri, seperti matahari, dengan membawa kain kafan dan minyak dari surga. Lantas mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian malakul maut datang, hingga ia duduk di dekat kepalanya, seraya berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, maka roh itu keluar dan mengalir seperti tetesan air. Kemudian para malaikat tadi mengambilnya dan tidak melepaskannya sekejap pun dari telapak tangannya, serta langsung ditempatkan pada kain kafan dan minyak itu. Kemudian dari roh itu tercium aroma seperti harumnya minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawa roh itu naik, dan setiap kali melewati sekelompok malaikat, para malaikat itu selalu bertanya, roh siapa yang berbau harum ini? Mereka menjawab, roh Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama yang sangat baik. Kemudian mereka membawa roh itu sampai ke langit dunia. Lantas mereka minta dibukakan pintu. Maka dibukakanlah pintu untuk mereka. Kemudian malaikat penjaga setiap langit itu menyambut dan mengantarkan roh itu sampai ke langit berikutnya, hingga mereka membawa roh itu sampai ke langit yang ketujuh. Lantas Allah Ta'ala berfirman, tulislah ketentuan tempatnya di surga, Iliyin, dan kembalikanlah ke bumi. Karena dari bumi aku menciptakan manusia, pada bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi pula mereka akan dikeluarkan pada saat yang lain. Kemudian roh itu kembali ke jasadnya, dan 2 malaikat datang kepadanya lantas bertanya, siapakah Tuhanmu? Ia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. 2 malaikat itu bertanya kepadanya, apa agamamu? Ia akan menjawab, agamaku Islam. 2 malaikat itu bertanya kepadanya, apa yang akan kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu? Ia akan menjawab, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 malaikat itu bertanya, bagaimana kamu tahu? Ia akan menjawab, aku membaca kitab Allah Ta'ala serta aku beriman dan membenarkannya. Kemudian terdengar suara, hambaku benar. Maka hamparkanlah baginya hamparan dari surga, dan lapangkanlah baginya kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian ada seseorang yang tampan rupanya dan harum baunya datang kepadanya dan berkata, aku ingin menyampaikan berita yang menyenangkan. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Ia lantas bertanya kepada orang yang datang itu, siapakah kamu? Orang itu menjawab, aku adalah amal solehmu.
Maka ia berkata, "Wahai Tuhan, segerakanlah hari kiamat, sehingga aku dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan pelayanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Sesungguhnya ketika orang kafir menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang hitam dengan membawa cairan. Lantas mereka duduk sejauh mata memandang, kemudian malakul maut datang hingga ia duduk di dekat kepalanya seraya berkata, 'Wahai roh yang jahat, keluarlah menuju murka dan amarah Allah.' Roh itu terpencar ke seluruh anggota tubuhnya, kemudian dicabut seperti dicabutnya alat pemanggang dari bulu yang basah. Maka urat-urat dan otot-ototnya terputus bersamaan dengan keluarnya roh. Kemudian para malaikat mengambilnya dan tidak melepaskannya sekejap pun dari tangannya, serta langsung dimasukkan ke dalam cairan itu. Kemudian dari roh itu tersebar bau seperti bau bangkai yang paling busuk. Mereka membawa roh itu naik, dan mereka melewati sekelompok malaikat kecuali para malaikat itu bertanya, "Roh siapakah yang berbau busuk ini?" Mereka menjawab, "Roh Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang paling jelek. Kemudian mereka membawa roh itu sampai ke langit dunia. Lantas mereka minta dibukakan pintu, tapi tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula pintu-pintu surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tulislah tempatnya di neraka Sijin." Lantas roh itu dilempar. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya, "Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh." Maksudnya, roh itu ditolak oleh Allah dan dikembalikan ke jasadnya. Lantas dua malaikat datang kepadanya, minta agar ia duduk dan bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia akan menjawab, "Aku tidak tahu." Dua malaikat itu bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia akan menjawab, "Aku tidak tahu." Dua malaikat itu bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ada panggilan dari langit yang menyeru, "Hambaku dusta, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu neraka sehingga panasnya terasa olehnya, dan sempitkan kubur baginya." Kemudian tulang-tulangnya berhamburan di dalam kubur. Lantas datang seseorang yang jelek mukanya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk kepadanya. Seraya berkata, "Aku menyampaikan berita buruk kepadamu. Hari ini adalah hari yang diancamkan kepadamu." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang jelek." Ia berkata, "Wahai Tuhan, janganlah terjadi hari kiamat. Wahai Tuhan, janganlah terjadi hari kiamat." Berikut kisah tentang siksa kubur dan sedikit kisah tentang siksa kubur dan juga orang yang setelah meninggal. Semoga ada kisah atau kebaikan yang bisa diambil dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.